Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Forkom Pinjam Perembun, karena memang tugas kami di Forkom Pinjam untuk mengkoordinasikan aktivitas yang ada di Kecamatan Perembun, sehingga kami mencoba untuk mengadakan mediasi para pihak yang sedang berdinamika di Desa Mulia Asri. Sebagai langkah awal bagi mungkin saudara-saudari kita yang sedang berdinamika untuk bisa dirembuk secara kekeluargaan. Tapi hari ini memang mediasi pertama ini belum bisa menghasilkan keputusan, belum bisa menyepakati hal yang disepakati, sehingga kami memberikan keleluasaan kepada kedua belah pihak untuk bisa melakukan upaya-upaya ataupun langkah-langkah lain yang bisa diupayakan agar permasalahan ini selesai. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semasa saya atau semasa profesi saya jalankan, justru media itu adalah teman. Artinya bahwa itu adalah tangan kanan kita untuk bagaimana men-sharekan kepada publik. Tapi saat ada orang atau pejabat yang mengatakan bahwa media itu provokator, itu artinya orang ini kan tidak siap untuk dikritik, ya. Orang nggak siap untuk diberitakan apa adanya ke publik. Nah, hal-hal seperti ini saya kira ini bisa diberi pembelajaran dengan undang-undang ITE, ya, di mana orang tersebut yang melakukan omongan tersebut bisa dilaporkan ke aparat penegak hukum, dalam ini adalah Polres Kebumen. Perkataan seperti apa sih Pak tadi yang dilontarkan oleh kepala desa di forum ini? Tadi kan berkali-kali dikatakan bahwa permasalahan ini digoreng-goreng oleh wartawan yang itu provokator. Untung saja memang tidak mengatakan bahwa yang menggoreng-goreng yang jadi provokator itu adalah penasihat hukum atau advokat. Kalau itu nanti kan undang-undang advokat ini juga akan bicara, tetapi tadi kebetulan yang diomongkan itu adalah terkait dengan teman-teman media. Jadi kesimpulannya itu perkataan itu menyampaikan bahwa wartawan provokator, seperti itu Pak, gimana Pak? Ya, tadi berkali-kali mengatakan bahwa wartawan itu provokator, dan terakhir setelah kami mengingatkan baru dia minta maaf. Tapi permintaan maaf sendiri kan sebenarnya tidak serta-merta menghapus delik pidana itu, ya. Jadi itu nanti bisa hanya meringankan atau justru kalau nanti dilakukan restorasi justice, ya, itu yang jadi pintu masuk. Misalnya apakah teman-teman media itu akan menindaklanjuti laporan pidana, memproses pidana atau tidak. Tetapi hak daripada teman-teman yang merasa tersinggung saya kira ini masih dilindungi oleh hukum dan aturannya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sekali lagi Pak, tadi ada bahasa juga membawa nama LSM itu ya? Ya karena kalau yang namanya LSM, ormas itu kan tidak semuanya seperti itu gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang mempunyai legal standing sebagai LSM, sebagai ormas, dia merasa tersinggung, ini juga bisa mempermasalahkan, ya. Kalau yang di sini kan kebetulan karena jenengan termasuk jurnalis dari organisasi profesi tertentu. Dengan menunjukkan organisasi profesi tertentu terus melakukan pelaporan, berarti legal standing jenengan adalah sebagai wartawan. Tetapi kalau yang ada LSM, dia memang LSM tertentu, ormas tertentu, dia merasa dituduh dan nggak terima sakit hati, saya kira itu yang juga bisa dimasalahkan. Tetapi kalau yang terkait dengan Koramil, camat, terus dengan Kapolsek, hari ini saya kira mereka memerankan peran yang cukup baik, ya. Walaupun bagi saya juga ada ganjalan, kenapa dengan adanya perusakan kemarin itu mereka diam 1000 bahasa juga. Tidak misalnya mereka merespon itu, tetapi tetap hanya melakukan mediasi saja. Terima kasih. Apa pertanyaan? Selamat siang Pak Prof. Ini kita pengen tahu hasilnya mediasi hari ini di Kecamatan Perembun seperti apa Pak? Jadi hari ini kalau terkait dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh Pak Camat, tentunya saya selaku kuasa hukum Pak Tujo, ahli warisnya, tentunya mengucapkan terima kasih, ya, karena kecamatan ini proaktif untuk membantu penyelesaian ini. Tapi memang sampai tadi selesai acara itu belum ada titik temu dan cukup gayeng, ramai dan panas karena memang yang diungkit sebenarnya tidak relevan, ya, oleh pihak Kades. Tetapi saya kira tadi saat yang bersangkutan menanyakan sebenarnya keinginan apa, kami tegas bahwa yang diinginkan adalah tanah dikembalikan dan semua kerugian-kerugian itu juga diberikan pada ahli waris Pak Tujo, dan itu baru dianggap selesai. Nah, tentunya pasca itu
nanti soal bagaimana surat ataupun hal-hal yang terkait dengan administratif pertanahan ini juga harus diselesaikan oleh pihak desa, tetapi ini memang sampai terakhir tadi belum ada titik temu ke arah situ. Jadi belum ada hasil untuk hari ini Pak? Belum ada hasilnya. Untuk harapannya Pak, harapan kedepannya bagaimana? Ya harapannya tentunya karena ini kan masih ada hari waktu ya, jadi jangan sampai juga para pihak ini melakukan main hakim sendiri atau agent acting ya, tetapi harus ada upaya-upaya yang solutif yang dilakukan ke depan, misalnya dari pihak desa itu menyadari kesalahannya atau kekeliruannya sehingga harus mengembalikan itu. Terus dari pihak kami tentunya karena itu merupakan amanah dari orang tua para klien kami, tentunya bisa menggarap tanah itu kembali. Dan kalau misalnya itu semua tidak ada titik temu, memang masih ada satu upaya hukum yang bisa dilakukan adalah eksekusi. Jadi nanti keluarga besar Pak Bejo itu mengajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri Kebumen, dan itu pengambil alihan itu nanti akan dilakukan secara paksa. Nah, apakah ini yang diharapkan mereka atau bagaimana? Tentunya ini harus kita jajaki. Yang jelas kita punya itikat baik, penyerahan itu secara baik, secara keluargaan, tidak dilakukan dengan menggunakan upaya paksa hukum itu. Dan kalau misalnya ada keinginan atau tantangan sana kami untuk melakukan gugatan baru, tentunya kami tidak akan melakukan karena hukum acaranya tidak seperti itu ya. Putusan mediasi itu tidak ada upaya hukumnya ya. Jadi itu terus yang lain juga misalnya soal pidana dan lain-lain tentunya nanti akan kami kaji, karena dari kemarin kami punya keyakinan bahwa Pak Kepala Desa dengan difasilitasi oleh Kodim ini melakukan penyerobotan dan melakukan pencurian tanah itu ya. Terlepas sekarang misalnya para pihak itu pada cuci tangan, misalnya soal mesin-mesin sudah diangkut atau sudah ditarik, ini kan histori setelah ada perjuangan, tapi sebelumnya kan ada juga cerita bahwa pihak mana yang ikut serta atau serta melakukan tindak pidana penyerobotan dan pencangkulan tanah-tanah itu. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Saya satu lagi Pak. Apa? Ini kan sebagai mati-mati pokok.